Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi kenalan dulu deh. Eyang namanya siapa? Eyang Marini. Lahir tahun 1958, 16 September 1958. Oke. Berarti di Solo. Oke. Jadi aku ada 10 pertanyaan. Ya, aku tanya ya. Eyang ada tahu gak kayak tentang globalisasi sama digitalisasi? Tahu soal dikit-dikit Kalau boleh tahu jelasin satu. tentang globalisasi dan digitalisasi ya. Iya, nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa. Ya, globalisasi proses integrasi ekonomi dan politik, dan budaya juga. Digitalisasi proses integrasi teknologi digital Ya. berbagai aspek kehidupan. Oke. Ada Ya, boleh. Terus pertanyaan yang kedua, Eyang ngerasain dampak apa aja semenjak adanya globalisasi sama digitalisasi gitu? Dampak positif negatif boleh. oke ya kerja itu ada memudahkan internasional dampak positifnya. Iya. Dampak negatifnya ketergantungan digitalisasi hanya kehidupan kebarat-baratan. Iya bisa. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Eyang, apakah globalisasi sama digitalisasi itu penting? Sangatlah penting dapat membantu keuangan baru, Iya. memudahkan akses informasi, Oke, pertanyaan. memudahkan mempercepat pengetahuan. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Eyang, apakah globalisasi sama digitalisasi itu memudahkan atau justru menyusahkan? Saling berhubungan dan saling berkaitan. Proses komunikasi berbagai akses kehidupan dan teknologi untuk menciptakan Oke. koneksi ya. Iya. Oke, terus selanjutnya, menurut Eyang tahu gak kayak hubungan antara digitalisasi sama globalisasi? Kayak keterkaitannya apa? Memanfaatkan teknologi Iya. itu globalisasi. Apalagi Oke, selanjutnya, apakah Eyang udah beradaptasi dengan adanya digitalisasi dan globalisasi? ya sudah pernah adaptasi memanfaatkan teknologi. Iya. Oke, selanjutnya, Eyang pernah nggak ngerasa kalau digitalisasi dan globalisasi itu ngeganggu? Tidak pernah, karena sangat membantu mengakses informasi dan pengetahuan. Iya. Oke. Terus selanjutnya, apakah Eyang sekarang apakah status Eyang sekarang mengharuskan untuk melakukan digitalisasi? Kayak udah kan kayak di rumah aja gitu kan? Apakah harus digitalisasi?
merupakan efisiensi dan berbagai sektor. Iya ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apa yang pengen Eyang hilangin gitu dari digitalisasi sama globalisasi? Kalau bisa gitu, kalau misalnya bisa Eyang hilangin gitu, pengen ngehilangin apa? Kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, pengaturan budaya lokal itu globalisasi. Iya ya. Sedangkan digitalisasi satu penguasaan dan privasi, penyebaran informasi palsu, Ya. itu ketergantungan teknologi. Oke. Yang kami tahu. Pertanyaan terakhir. Kapan Eyang menyadari? Iya ya. Pertanyaan terakhir, kapan Eyang sadar kalau di dunia ini telah terjadi digitalisasi sama globalisasi? Oh iya. Tapi kalau dari pengalaman Eyang, kayak ngerasa dari kapan gitu, ngerasa kalau HP udah mulai hits tuh di tahun berapa sih gitu? Kalau dari pengalaman Eyang aja, pas waktu umur berapa, pas lagi zaman kapan? Oh iya iya. Oh, ya udah, oke bisa. Ya udah yang segitu aja wawancaranya sekarang. Udah. Ya udah. Iya, makasih banyak Eyang mau diwawancara. Oke. Oke, sekarang aku lagi bersama Ibu Endang, lahir di tahun 1964. Oke. Bude, aku ada beberapa pertanyaan untuk Bude tentang globalisasi dan digitalisasi di masa sekarang ya. Pertanyaan pertama, apa yang Bude ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Globalisasi kalau menurut apa ya istilahnya generasi kayak Bude gini, sebenarnya perubahan yang apa ya istilahnya sangat besar, sangat berpengaruh gitu, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersosialisasi dengan orang lain. Sebenarnya kan kita hidup itu nggak bisa sendiri karena sosial ya, tapi kan kita perlu untuk mengikuti perkembangan melalui era globalisasi. Mau tidak mau, pasti kita harus melewati itu. Untuk digitalisasi itu justru mendukung supaya kita sedikit demi sedikit ataupun secara keseluruhan kita memang harus berubah. Zamannya sudah beda ya, dulu zaman apa-apa bisa diselesaikan dengan istilahnya harus tatap muka, harus bersilaturahmi, harus ketemu satu dengan yang lain, bersalaman, itu suatu tanda. Sekarang sudah agak berkurang karena bisa maksudnya bisa istilahnya udah WA aja cukup, yang penting pesan ataupun niat seseorang untuk menyampaikan sesuatu itu tersampaikan. Ya. Oke, selanjutnya dampak apa yang Bude rasakan di era yang sekarang udah globalisasi sama digitalisasi? Untuk seumur Bude ya? Ya jujur ya, kita seperti apa sih, kaget, terus harus mengejar ketinggalan kita. Kan nggak mungkin kita belajar dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun. Untuk rentang waktu tidak bisa kita
pastikan bahwa kita sudah bisa mengikuti era digitalisasi. Tapi kan paling tidak kita dasarnya harus tahu, harus belajar. Memang udah zamannya udah berubah gitu. Oke, selanjutnya menurut Bude tuh globalisasi sama digitalisasi itu penting nggak sih? Kalau menurut perkembangan zaman yang sekarang dituntut semuanya harus serba harus teknologi, ya harus mengikuti perkembangan teknologi, ya wajib lah gitu. Makanya yang usia-usia seperti Bude gini kan mau nggak mau bisa nggak bisa harus mengikuti, dipaksa harus mengikuti gitu ya. Oke, selanjutnya apakah globalisasi dan digitalisasi itu memudahkan Bude atau justru sebaliknya? Gini, kalau untuk perubahan pasti ada plus minusnya, ada susah, ada mudahnya. Ya, untuk susahnya sih otomatis ya kita harus belajar dari awal lagi gitu. Sementara kalau anak-anak muda sekarang kan memang ibarat kata lahir sudah digitalisasi, jadi udah dengan sendirinya. Sekarang anak TK pun belum sekolah pun harus sudah bisa. Ini kalau kita kan seusia Bude gini paling tidak udah kerja baru belajar ibaratnya, karena memang zamannya yang berbeda ya. Kalau untuk mudahnya memang semuanya jadi serba mudah ya, terjangkau. Kita mau berkabar kemanapun dengan sistem digitalisasi atau handphone atau alat komunikasi yang lain bisa udah tahu dari belahan dunia sekalipun bisa kita ini. Itu mudahnya seperti itu. Selanjutnya, menurut Bude itu hubungan antara digitalisasi dan globalisasi itu apa? Sebenarnya bukan berhubungan lagi ya, memang itu satu kesatuan ya. Kalau digitalisasi memang untuk membuka apa istilahnya ya, jendela untuk supaya kita bisa melihat arah globalisasi yang mendunia gitu. Kita jadi tahu, jadi apa ya istilahnya, jadi dengan mudah mengakses info, berita atau kejadian-kejadian apa yang sama sekali di luar ini kita gitu, di luar pemikiran kita gitu. Kalau Bude, menurut Bude begitu, jadi memang satu kesatuan gitu. Iya. Kalau ada globalisasi nggak mungkin nggak lewat digitalisasi gitu, karena kayak jembatan untuk menuju ke globalisasi harus pasti digitalisasi. Nah, nggak mungkin alat-alat yang tradisional ya memang mendukung. Itu kan sudah ada ininya masing-masing, itu bagiannya masing-masing. Tapi kalau memang globalisasi itu ya memang harus digitalisasi, harus ya kita harus pelajari, memang harus mau nggak mau. Oke, selanjutnya kalau Bude sekarang udah beradaptasi belum sama globalisasi digitalisasi? Sedikit demi sedikit. Udah. Ya, soalnya kalau terus terang kalau untuk langsung bisa atau mahir kayaknya juga nggak bakalan. Dengan umur sekian, kesempatan belajar pun juga, kecuali kalau belajar sendiri ya mungkin kan memang nggak ada batasannya ya, put orang belajar itu sampai kapan, sampai dimanapun nggak ada. Tapi paling tidak kita ya harus belajar, harus mengikuti belajar. Oke, yang selanjutnya, Bude tuh pernah ngerasa nggak kalau digitalisasi sama globalisasi itu mengganggu? Pernah. Kenapa kalau pernah? Gini, kita nggak bisa jaga privasi. Iya. Jadi kadang-kadang gini, misalnya kita di handphone ada grup, kita sebenarnya kepingin, memang sih itu tergantung seseorang itu menerima info atau pesan ya. Tapi paling tidak kalau nggak punya grup, nggak punya handphone kan nggak bakalan nyampe ke yang lain. Jadi seolah-olah kita udah secret, tapi orang lain tetap tahu, karena mungkin dari status kita atau dari kegiatan kita yang kita upload di handphone, secara tidak menyadari
orang tahu gitu loh. Itu aja Itu yang ganggu ya. ya, mengganggu perasaan Bude, mengganggu. Oke, apakah status Bude sekarang itu mengharuskan melakukan digitalisasi? Status yang mana nih maksudnya? Status kayak pekerjaan gitu? Oh gitu. Kalau sekarang sih memang ya yang Bude rasa memang harus belajar ya. Karena kalau untuk belajar itu kan tidak ada batas umur, tidak ada batas status, tidak ada batas kerja sebagai apa atau profesi ya. Tapi kalau kita memang berkemauan untuk mengikuti arus globalisasi tadi, ya kita mau nggak mau harus begitu. Nah, secara nggak langsung memang kita harus terjun gitu, harus ikut gitu. Oke, yang kesembilan, kalau Bude ada kesempatan mau menghilangkan sesuatu nih dari digitalisasi sama globalisasi, apa yang Bude mau hilangkan? Contohnya? Ya mungkin ya Bude mau menghilangkan, kan sekarang banyak anak-anak tuh mencontek pakai AI tuh gitu Bude. Kalau ulangan sekarang kan biasanya pakai HP gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang banyak anak-anak tuh yang mencontek itu pakai AI. Jadi yang belajar tuh bakal kalah sama yang nyontek gitu. Bahaya tuh. Kalau menurut Bude itu sebenarnya lebih ke pribadi ya. Kalau itu kan oknum, maksudnya gini, seseorang nggak bisa kita salahkan aplikasi ataupun HP-nya. Kalau sepanjang kita bisa bijaksana atau kita membatasi mana yang porsi kita, mana yang enggak, itu kan termasuk terlarang juga itu sebenarnya. Ada undang-undang elektronik ya, ITE itu. Kalau sampai terjerat itu juga kan nanti malah kita yang susah. Sementara orang itu tidak menyadari kalau yang buka hak dia pun sebenarnya ada aturan perundang-undangannya. Gitu ya. Jadi semuanya kan kita diatur juga pakai undang-undang ITE, untuk undang-undang penyiaran, publikasi. Jadi walaupun kita tahu, kita boleh nggak ya kita meneruskan ke orang lain, ini ada aturannya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh sembarangan juga gitu. Yang lebih dihilangkan ya budaya yang tidak baik itu sebenarnya. Kalau yang disediakan di handphone kan memang kita mau menunya ada apa aja. Kalau ini yang kita mau serap atau yang mau kita konsumsi tapi ini membahayakan kita, ya jangan gitu loh. Ini yang dihilangkan budaya yang ini ya istilahnya dan bukan porsi kita, jangan gitu negatifnya itu. Oke. Yang terakhir, kapan Bude sadar kalau dunia ini tuh udah ada terjadi globalisasi sama digitalisasi? Kalau untuk rentang waktu atau tahun kita nggak bisa ditentuin tahun sekian enggak ya, tapi yang Bude rasa itu ya memang udah 10 tahunan yang lalu. Karena waktu itu tahu-tahu gini ya, laporan tuh harus begini, bikin laporan misalnya di pekerjaan, bikin laporan harus begini. Terus kalau misalnya mau pesen tiket atau apa, cukup pakai handphone. Terus kalau mau apa-apa sebelum pandemi pun sebenarnya udah, tapi yang lebih berasa untuk manfaatnya ya waktu pandemi juga kita memang nggak bisa kemana-mana, cukup dengan itu pun kita bisa lah ya terpenuhi kebutuhan gitu. Sebenarnya secara tidak sadar ya kita udah agak lama juga ya Put, di atas 5 tahunan ya gitu. Kalau menurut Bude ya, mungkin pengalaman orang yang satu dengan yang lain beda ya Put ya. Jadi tergantung orang itu menyadarinya gitu. Kalau gitu sih kayaknya udah dulu kayaknya semuanya harus Excel, harus ini, harus belajar pelan-pelan. Padahal dulu juga udah kursus, tapi kan beda. Sekarang juga formatnya pun beda semua gitu loh. Jadi mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu ya kalau Bude ya, karena ini udah pensiun aja udah 3 tahun, jadi udah sekian tahun yang lalu harus udah kita, apalagi kalau di tempat pekerjaan Bude kan harus update terus datanya gitu. Ada database itu nggak boleh terlambat semenit aja masukinnya, harus gitu. Ada perubahan apapun kan, karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat kan, jadi kan harus
info itu harus sampai setepat-tepatnya dan aktual gitu, jadi yang bisa dipercaya gitu. Seperti wartawan juga kita sebenarnya, tapi kan kalau wartawan itu kan memang ada yang tak punya surat kabar atau tempat khusus ya untuk, kalau kita kan kantor dan orang di dalam itu kan memerlukan informasi yang jelas gitu, bukan masalah hukuman, masalah kasus, masalah pengacara gitu kan. Kalau kita nggak menuruti aturan yang diterapkan di tempat pekerjaan kan nanti repot gitu maksudnya ya. Itu membantu sekali. Oke. Pertanyaannya udah selesai. Terima kasih Bude udah mau diganggu waktunya. Cukup. Iya, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama Putri. Sekarang aku lagi sama Ibu Silvi, panggilannya Ibu Silvi, namanya Silvana Tridaya. Ibu permisi, aku mau bertanya yang Ibu ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi itu apa? Globalisasi dan digitalisasi atau global digital. Globalisasi sama digitalisasi. Kalau globalisasi itu secara keseluruhan, jadi maksudnya kita istilahnya apa ya? Kalau melihat perkembangan itu kita berkembang secara luas, sedangkan digitalisasi itu merubah dari human, jadi dari orang menjadi yang ke arah lebih ke mesin gitu. Jadi maksudnya lebih ke eranya udah berubah dari yang manual menjadi yang lebih mesin, ya ke arah yang lebih baik lagi gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa yang dampak yang Ibu rasakan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi di era ini? Kalau dampaknya, dampak positif atau negatif nih? Menurut Ibu banyaknya positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positif kayaknya hal yang tadinya sulit gitu, maksudnya agak lama gitu untuk processing apapun, kalau sekarang jadi lebih mudah dan lebih singkat. Nah, negatifnya jadi kadang-kadang karena terlalu modern, orang jadi kayak nggak butuh orang lain. Itu sih negatif. Jadi kayak sepertinya hubungan manusia dengan manusia yang lain itu jadi agak berbeda. Menurut Ibu, apakah globalisasi itu penting? Globalisasi penting asal diikuti oleh sesuatu yang lebih positif. Menurut Ibu, globalisasi itu memudahkan Ibu atau malah menyusahkan? Terus terang lebih memudahkan untuk banyak hal ya, untuk pekerjaan, untuk transaksi perbankan gitu, itu semua lebih memudahkan. Walaupun ada sisi negatifnya, ada sisi kekurangannya. Jadi kayak misalnya kalau perbankan ada yang gampang ngebobol ngebobol akun atau pemindah uangnya itu, jadi tanpa kita sadari itu kita bisa memindahkan ke orang lain. Menurut Ibu, hubungan apa antara digitalisasi dan globalisasi? Hubungan maksudnya? Apa hubungannya dari globalisasi sama digitalisasi? Sebenarnya hubungannya dia saling keterkaitan ya. Jadi hubungannya itu saling melengkapi. Jadi kalau yang namanya perubahan lebih yang dari yang khusus ke lebih yang umum, kemudian kalau misalnya digitalisasi itu kan merubah yang dari manual menjadi lebih mesin gitu kan, lebih digital. Nah, itu saling berhubungan. Jadi kalau misalnya perubahan ke lebih modern tidak diikuti sama digitalisasi, kayaknya nggak mungkin. Karena sesuatu yang modern itu juga diharapkan semuanya jadi lebih mudah gitu kan. Pengennya semuanya jadi lebih mudah. Kalau Ibu sendiri, Ibu udah beradaptasi belum sama globalisasi sekarang? Alhamdulillah sudah. Oke. Ibu pernah merasa bahwa digitalisasi dan globalisasi itu mengganggu nggak? Kalau pernah, kenapa? Selama ini enggak sih. Selama ini enggak, cuma ya kalau misalnya
yang di kita tuh masih yang belum bisa, yang kayak misalnya ATM itu kalau dari keuangan ya, dari sisi ekonomi, perbankan itu masih agak rumit gitu loh. Yang ATM itu harus 2 tahun sekali diganti atau 5 tahun sekali diganti. Itu yang masih belum bisa. Aduh, kan itu ribet ya. Kenapa sih nggak sekali aja gitu? Kita udah dikasih sekali, ya udahlah itu bisa dipakai selama kita masih punya akun di situ. Itu sih yang masih agak ngeganggu. Apakah status ibu sekarang mengharuskan untuk melakukan globalisasi? Iya udah pasti. Semua guru pasti akan harus mengikuti era yang itu, gitu. Era globalisasi dan digitalisasi juga kita harus. Kalau ibu dikasih buat hilangin satu gitu di globalisasi, mau hilangin apa? Handphone kayaknya ya. Kayaknya handphone yang terlalu bikin kita satu ruangan banyak orang, tapi semua orang pegang handphone di saat bersamaan. Padahal kita kalau misalnya naruh handphone itu di dalam tas atau ditaruh di mana, kita ngobrol itu kayaknya jauh lebih seru dibanding kalau dia cuma ngandelin handphone aja. Pertanyaan terakhir, kapan ibu sadar kalau di dunia ini tuh udah terjadi digitalisasi dan globalisasi? Kayaknya dari ibu kuliah itu sudah mulai ya, eranya sudah mulai. Begitu kita lulus kuliah, itu sudah masuk ke era digital yang benar-benar yang sudah modern gitu. Tapi tidak semodern sekarang, walaupun itu masih rintisannya masih awal-awal. Nah, terima kasih ya Ibu Sama-sama. atas wawancara siang ini. Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya sudah bersama Bu Okti. Iya. Ibu Okti lahir pada tahun 1972. Oke. Jadi ini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Globalisasi itu berarti hilangnya batas-batas kenegaraan. Dunia itu jadi sempit. Hubungan antar negara itu bisa menjadi semu. Ya, oke. Pertanyaan kedua, apa dampak yang Ibu rasakan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi di masa kini? Dampak yang paling kuat adalah informasi. Lajunya arus informasi yang nggak bisa dibendung. Kejadian di belahan dunia lain saat ini juga bisa diketahui di belahan lainnya. Oke, pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apakah globalisasi dan digitalisasi itu penting? Bukan soal penting tidak, tetapi itu adalah sudah perubahan zaman. Oke, pertanyaan keempat, apakah globalisasi dan digitalisasi memudahkan Ibu atau justru menyusahkan? Di satu sisi perubahan zaman itu sunatullah ya, sesuatu yang memang harus terjadi. Satu sisi itu memudahkan banyak hal yang sekarang ilmu pengetahuan dalam segala hal itu mudah dicari. Oke, pertanyaan kelima, menurut Ibu apa hubungan antara digitalisasi sama globalisasi? Salah satu yang menyebabkan globalisasi, faktor penyebab globalisasi salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itulah yang menyebabkan perubahan dari manual menjadi digital, yang dari analog menjadi digital, yang dari tradisional menjadi modern. Pertanyaan keenam, apakah Ibu sudah beradaptasi dengan digitalisasi dan globalisasi? Mau tidak mau ya, kita semua termasuk ibu yang termasuk Gen X itu Gen yang nggak jelas, itu mau tidak mau harus beradaptasi dengan globalisasi dan digitalisasi. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Ibu merasa bahwa digitalisasi dan globalisasi itu mengganggu? Kalau iya, kenapa? Ada beberapa mengganggu secara sistem mungkin tidak ya, tapi mengganggu secara kinerja tubuh karena kami yang Gen X itu kerja tubuh, olah tubuh itu sudah mulai melambat, sementara digitalisasi itu memerlukan kecepatan. Iya.
Oke, pertanyaan ke-8, apakah status ibu sekarang mengharuskan untuk melakukan digitalisasi? Harus. Oke, pertanyaan ke-9, apa yang ingin ibu hilangkan dari digitalisasi dan globalisasi? Dihilangkan mungkin tidak bisa ya setiap pengaruh itu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan. Setiap sesuatu pasti ada faktor baik dan faktor buruk, pasti ada dua sisi. Nah, sisi buruknya inilah yang mau kita minimalkan dengan digitalisasi itu, globalisasi itu, faktor buruknya yang kita usahakan kita minimalkan. Oke, dan pertanyaan terakhir, kapan ibu menyadari bahwa di dunia ini telah terjadi digitalisasi dan globalisasi? Mulai sebelum pemicunya, lajunya pesatnya itu ketika pandemi. Oh iya. Sebelumnya mungkin sudah ada sedikit-sedikit ya di awal tahun 2000-an. Itu udah mulai, kemudian laju pesatnya itu ketika masa pandemi COVID. Oke, segitu aja wawancaranya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya udah bersama bunda saya, namanya Retno Wulandari. Halo. Masuknya ke gen milenial ya. Tahun berapa bunda lahirnya? 79. Kalau nggak salah harusnya Gen X. Tapi ada yang nyebut juga 79 tuh masuknya milenial bun, makanya aku wawancara bunda. Kalau Bunda setaunya itu Gen X ya kalau nggak salah. Ya udah dah. Ini ada 10 pertanyaan. Nih nomor satunya, apa yang bunda ketahui tentang globalisasi sama digitalisasi? Jadi kalau globalisasi itu setahu Bunda itu semua informasi, ilmu pengetahuan maupun kebudayaan itu bebas masuk lintas negara. Jadi sudah nggak ada lagi batasan, sehingga semua orang bebas untuk mempergunakan informasi tersebut. Kalau digitalisasi? Kalau digitalisasi itu proses perubahan sistem dari analog menuju ke digital. Oh iya. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa dampak yang bunda rasakan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi di masa kini? Kalau Bunda ngerasainnya dampaknya sebagian besar itu adalah dampak positif. Jadi dengan adanya globalisasi kita bisa bebas untuk mendapatkan informasi dari seluruh belahan dunia, bahkan di dunia yang selama ini kita nggak pernah tahu, misal Antartika atau apa gitu. Dengan adanya globalisasi kita jadi tahu semua informasi dan kita sendiri juga bebas. Misal sekarang mau jalan-jalan ke luar negeri gitu, bahkan ada yang tanpa visa, jadi tinggal nunjukin paspor itu udah kita bebas kemana-mana gitu. Jadi itu dampak terkait dengan globalisasi. Kalau untuk digitalisasi banyak banget. Sebelumnya yang mau setor atau mau apa sistem bisnis ya itu kita harus datang ke bank. Kan sekarang semua dari HP itu bisa, dan itu sangat-sangat nyaman buat Bunda. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut bunda apakah globalisasi dan digitalisasi itu penting? Sangat-sangat penting. Oke. Nomor 4, apakah globalisasi dan digitalisasi memudahkan bunda atau justru menyusahkan bunda? Memudahkan. Pertanyaan selanjutnya, menurut bunda apa hubungan antara digitalisasi sama globalisasi? Digitalisasi itu sangat membantu proses globalisasi. Yes. Jadi lebih memudahkan proses globalisasi dunia ini, sehingga manusia itu juga pasti lebih dimudahkan lagi. Oke, pertanyaan ke-6, apakah bunda udah beradaptasi dengan adanya digitalisasi dan globalisasi? Sejauh ini sudah. Selanjutnya, pernahkah merasa bahwa digitalisasi dan globalisasi itu mengganggu? Kenapa? Mungkin mengganggu itu kalau ada orang-orang yang iseng. Jadi misal kalau digitalisasi dengan sekarang orang-orang pakai AI,
semua bisa meretas atau hacker jadi hacker kayak gitu, tapi untuk tujuan yang jelek, nah itu sangat merugikan kayak gitu kan. Yang kayak tadi yang sebelum hacker benar tadi bilang ke Iseng AI. nah ya itu juga disalahgunakan dalam bisnis. Jadi suara-suara orang yang terkenal itu dimasukkan ke dalam bisnis. Di Facebook kan banyak tuh suaranya artis siapa gitu kan, ngiklanin apa padahal mereka nggak ngerasa, dan itu kan merugikan gitu. Oke, pertanyaan nomor 8. Apakah status Bunda sekarang mengharuskan untuk melakukan digitalisasi? Yap. Oke. Kalau boleh tahu Bunda statusnya apa nih? Kalau Bunda seorang PNS di Pemprov DKI Jakarta. Jadi hampir semua itu pasti membutuhkan proses digitalisasi, termasuk absen pun sekarang harus sudah handkey. Terus model surat menyurat sekarang sudah pakai Email. bukan lupa Bunda. Pokoknya semuanya itu menuju ke paperless kayak gitu. Jadi lebih praktis dan juga menghemat biaya juga. Oke. Pertanyaan nomor 9. Apa yang ingin Bunda hilangkan dari digitalisasi dan globalisasi? Apa aja? Ya itu sih kalau dihilangkan sih itu juga bukan ininya Bunda kayak gitu kan, bukan kewenangan Bunda juga, cuman mengharapkan kita manusia ini bisa lebih wise, lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi, dalam mungkin proses globalisasi ini, jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Oke. Pertanyaan terakhir. Kapan Bunda menyadari bahwa di dunia ini telah terjadi digitalisasi dan globalisasi? Mungkin kalau digitalisasi juga sebenarnya juga udah lama, tapi kalau globalisasi itu awal 2000-an gitu kan, kalau nggak salah itu sudah globalisasi di era milenial gitu kan. Jadi di mana di situ juga digitalisasinya juga berlangsung, karena dari 1999 ke 2000 dulu pernah terjadi crash di komputer, Bunda ingat dulu. Jadi menuju ke tahun 2000 itu ternyata banyak terjadi perubahan dan itu merugikan dunia bisnis dulu itu. Tapi sekarang manusia sudah sangat-sangat berubah, menyesuaikan dengan keadaan kondisi sekarang seperti itu. Oke, udah cukup segini aja pertanyaannya. Terima kasih Bunda udah mau diwawancara. Sama-sama. Ya, sukses ya Ica ya. Iya, udah gitu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang aku lagi sama Clara. Oke. Tante, aku ada beberapa pertanyaan buat Tante tentang globalisasi dan digitalisasi. Pertanyaan yang pertama, apa yang Tante ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Tadi aku globalisasi intinya satu wilayah ya. Nah, kalau digitalisasi kan tentang apa sih namanya, gadget ya, Kayak dari HP gitu ya. Terus pertanyaan nomor 2, apa dampak yang Tante rasakan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi sekarang? dampaknya ya makin mudah segalanya. Nomor 3, menurut Tante, apakah globalisasi itu penting? Penting. Oke. Yang keempat, globalisasi dan digitalisasi itu memudahkan Tante atau justru menyusahkan? Memudahkan segalanya. Terus yang kelima, menurut Tante apa hubungan di antara globalisasi dan digitalisasi? Hubungannya itu ya kayak contohnya kalau kita belanja kan, kita nggak mesti ke negaranya langsung, kita bisa lewat handphone sekarang kan. Yang keenam, apakah Tante udah beradaptasi sekarang sama digitalisasi dan globalisasi? Udah. Pernah nggak Tante merasa kalau globalisasi dan digitalisasi itu ngeganggu? Enggak sih, justru malah mempermudah. Status Tante sekarang itu mengharuskan Tante melakukan digitalisasi nggak? Ya harus. Kalau
kalau ada yang mau dihilangkan, apa yang mau Tante hilangkan dari globalisasi dan digitalisasi? Nggak ada, nggak bisa dihilangin. Yang terakhir, kapan Tante sadar kalau dunia ini tuh udah terjadi globalisasi dan digitalisasi? Ya makin gini ya, makin sini tuh malah makin butuh kedua itu. Oke, sekarang wawancaranya udah selesai. Terima kasih ya Tante Farah sudah berkenan. Oke, sama-sama. Sekarang aku lagi bersama Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi, aku izin bertanya ya. Apa yang Ibu ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Globalisasi dan digitalisasi bagi ibu itu dunia tanpa batas. Apa dampak yang Ibu rasakan dengan adanya globalisasi dan digitalisasi? Dampaknya perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi mempermudahkan pekerjaan kita, mempermudahkan menyebarkan informasi. Menurut Ibu, apakah globalisasi dan digitalisasi itu penting? Menurut ibu sangat penting ya, karena membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Apakah globalisasi dan digitalisasi memudahkan atau menyusahkan Ibu? Bagi ibu memudahkan karena mempermudah akses informasi dari seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Menurut Ibu, apa hubungan antara digitalisasi dan globalisasi? Hubungannya keduanya telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Apakah Ibu sudah beradaptasi dengan globalisasi dan digitalisasi? Sudah, karena ibu sudah mengikuti perkembangan zaman. Ibu pernah nggak ngerasa digitalisasi itu mengganggu? Pernah. Penyebaran informasi tanpa tahu kebenarannya atau hoax itu sangat mengganggu ibu. Apakah status Ibu sekarang mengharuskan melakukan digitalisasi? Iya, karena sebagai guru harus fokus dalam pembelajaran, memberikan materi ke siswanya. Kalau ada yang mau Ibu hilangin, apa yang mau Ibu hilangin? Yang mau ibu hilangkan adalah konten-konten negatif yang dengan mudahnya diakses oleh para remaja, misalkan situs porno, judi online, dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, kapan Ibu sadar kalau dunia ini udah ada digitalisasi dan globalisasi? Sejak ibu kecil pun ibu sudah mengalami itu. Iya, Sudah sadar ya? Udah, Ibu baik. Terima kasih. sama-sama. Udah ganggu, maaf ya Ibu. Terima kasih banyak. Semangat terus ya. Bye. Jadi sekarang aku sama Farah. Oke, siap ya diwawancara? Siap. Oke, jadi ini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi sama digitalisasi? Kalau globalisasi itu kayak semacam dunia yang udah makin berkembang, terus banyak juga teknologi dari luar yang masuk, terus saling tukeran budaya juga bisa. Oke, kalau digitalisasi? Digitalisasi lebih ke teknologinya aja sih yang sekarang makin canggih, terus makin luas ya. Pertanyaan kedua, apa dampak yang kamu rasakan dengan adanya globalisasi? Mau ngapain juga jadi gampang kalau sekarang yang dirasain. Mau cari info, cari teman, atau mau belanja juga jadi makin gampang. Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah globalisasi dan digitalisasi itu penting? Penting sih, biar nggak negaranya nih tinggalan zaman. Kan apalagi sekarang negara-negara lain udah makin maju, parah buat maju. Biar ikut berkembang ya. Apakah globalisasi dan digitalisasi memudahkanmu atau justru menyusahkanmu? Memudahkan. Karena itu kita bisa jadi gampang nih, mau kemana-mana atau mau beli apa juga jadi makin gampang pokoknya. Menurutmu apa hubungan antara digitalisasi dan globalisasi? Digitalisasi, globalisasi hubungannya itu sama-sama membuat suatu negara maju, sama jadi nggak ketinggalan informasi dari negara lain. Terus pertanyaan ke-6, apakah kamu sudah beradaptasi dengan digitalisasi dan globalisasi? Sudah, tapi apa ya? Kan lu ya?
Nomor 8, apakah statusmu sekarang mengharuskanmu untuk melakukan digitalisasi? Iya, karena kan kita udah di zaman yang teknologi itu berkembang, jadi mau gak mau harus tetap ikut digitalisasi. Oke, pertanyaan nomor 9, apa yang ingin kamu hilangkan dari digitalisasi dan globalisasi? Situs ini sih kayak semacam sarana prasarana buat nyontek itu kayak ChatGPT kah atau AI dan segala macam. Karena kan kasihan juga yang udah susah-susah belajar pas ulangan, terus malah kalah nilainya sama orang-orang yang nyontek pakai ChatGPT itu. Oke, pertanyaan terakhir. Kapan Anda menyadari bahwa di dunia ini telah terjadi digitalisasi dan globalisasi? Dari apa? SD kali ya. Udah mulai pegang Instagram tuh kayak udah mengikuti perkembangan zaman itu. Wah, ya dari dulu, dari kelas 6 SD. Oke, wawancaranya udah selesai. Makasih ya udah Ya, sama-sama. diwawancara. Sama-sama. Dadah.